Nah, di Jawa, candi merupakan tempat bersemayamnya para dewata seperti yang diyakini oleh umat Hindu di Jawa. Om Wignamastu Namasidam, Om Sidirastu Tarastu Swaha, Om Swastiastu. Sahabat Renungan Dharma yang saya hormati, kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang Sanggar Pamujan atau merajannya umat Hindu Jawa. Ya, jadi ketika saya membahas merajan umat Hindu di Bali, salah satu umat Hindu Jawa itu memberikan komentar dengan pertanyaan, kalau di Jawa bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau di Bali itu merajan itu, katakanlah menjamin kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Lalu di Jawa bagaimana, Pak? Kami kan tidak punya merajan seperti di Bali. Kami tidak punya Rong Telu. Kami tidak punya taksu, kami tidak punya tugu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memperbincangkan seperti apa sih merajan umat Hindu Jawa ini. Saya teringat dengan apa yang dibacanakan dulu oleh Suwargi Romo Adi Suripto dari Blitar. Beliau banyak sekali membahas tentang Sanggar Pamujan ini. Ya. Beliau bercerita bahwa dulu di Blitar, ya karena satu dan lain hal, tidak boleh membuat pura, tidak boleh membangun pura. Akhirnya yang muncul adalah Sanggar Pamujan. Dan kemudian setiap acara hari raya itu mesti dilakukan di rumah-rumah umat. Dan pembinaan pun di rumah umat. Dharma Ucana, Dharma Tura pun di rumah umat. Dan sesungguhnya Sanggar Pamujan kemudian menjadi sesuatu yang penting bagi rumah tangga di Jawa. Tapi kemudian memang banyak umat Hindu di Jawa itu berkaca kepada Bali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa-apa yang masih saya ingat dari wacananya Suwargi Romo Adi Suripto itu tentang rumah Jawa. Yang pertama menarik adalah bahwa menurut beliau rumah Jawa itu pada umumnya menghadap ke timur, ya, ke arah matahari terbit. Dan yang lebih menarik lagi adalah beliau mengatakan juga bahwa di masa lalu umat Hindu khususnya yang di Blitar misalnya tidak berani buang air kecil menghadap ke timur. Tidak berani, bayangkan. Begitulah para leluhur Jawa itu menghormati arah timur. Nah, mengenai rumah, Romo Adi dulu mengatakan bahwa konsep rumah itu umumnya terdiri dari 3 ruang. Desain maksud saya ya. Desain rumah terdiri dari 3 ruang. Yang pertama, ruang tamu yang rumah yang menghadap ke timur ini, ruang tamu itu beliau katakan ini ruang Wisnu. Kemudian dapur itu ruang Brahma. Lalu ruang siwanya yang mana? Ruang siwa itu sebuah kamar di tengah rumah itu yang namanya sentong tengah. Ya, sentong tengah. Jadi 3 ruang ini, yang pertama ruang Brahma itu di dapur, ruang Wisnu di ruang tamu, ruang siwa di sentong tengah. Ini kalau dilihat dari hurufnya AUM, Aum, yang kemudian berubah menjadi Om. Sering kita sebut dengan Om. Dan beliau mengatakan, saya ingat sekali itu, beliau mengatakan dari Om itulah kemudian muncul kata Omah. Umah itu rumah. Nah, jadi sampai di sini saya berpikir bahwa luar biasa leluhur Jawa itu. Jadi betul-betul rumah pun itu tidak jauh dari Trimurti. Bayangkan. Nah, tentu dari perkembangan zaman, kalau sekarang jarang kita melihat ada rumah sentong tengahnya. Sangat jarang. Apalagi
dengan desain rumah modern ini. Sudah tidak ada ruang tengah itu. Bahkan dulu yang dikatakan ruang Brahma itu pawon sebetulnya. Ya, pawon. Jadi bahan bakarnya ya kayu bakar. Ya, pawon itu. Walaupun pawon juga sebetulnya punya nilai lebih ya. Nah, kemudian itu rumah. Lah, kemudian beliau juga mengatakan bahwa manusia ini terdiri dari badan kasar dan badan halus. Kedua badan ini harus mendapat makanan yang tepat karena ingin supaya hidup ini juga berimbang dan juga nyaman. Ya, nyaman seperti itu. Artinya apa? Ya, badan kasar juga harus diberi makan, badan halus juga perlu makan. Kalau badan kasar, badan jasmani kita sudah tahu makanannya seperti apa. Ya seperti yang kita makan sekarang inilah. Ada makanan berupa nasi, ada sayur, ada lauk yang lain misalnya. Itu untuk badan jasmani. Tentu sesuai dengan ilmu gizi. Lah, badan halus juga perlu makanan. Ya, wacana-wacana itu, dharma tula, kemudian pemujaan-pemujaan di pura, kemudian di Sentong Tengah, itu semua untuk makanan rohani. Nah, kemudian yang unik adalah bahwa Hindu sendiri penuh dengan simbol. Nah, untuk badan kasar, kita membutuhkan makanan, kita perlu simbol yang mewujud. Di Jawa, itulah yang dikenal dengan nama pedanyangan omah. Ya, kalau di Bali mungkin ya, identik dengan penunggun karang. Nah, kalau di Jawa namanya pedanyangan omah. Selain pedanyangan omah, saya masih ingat sekali ketika beliau mengatakan bahwa di desa itu ada namanya punden. Di desa ada namanya punden yang dikeramatkan. Nah, beliau juga mengatakan itu kawitan desa, uwitnya desa. Artinya apa? Di masa lalu, ketika serombongan orang datang ke sebuah tempat yang masih liar, hutan lebat, lalu mereka membabat alas, istilahnya begitu. Mereka membabat alas membangun permukiman. Lah, kemudian beliau ini setelah meninggal dihormati oleh keturunannya. Jadi mungkin kalau yang namanya kawitan desa ya di Jawa itu, kawitannya itu rame-rame ya. Jadi kawitannya rame-rame, tidak berdasarkan terah misalnya, tapi rame-rame karena 10 orang misalnya membangun desa, ya 10 orang itu yang dihormati. Itulah yang disebut punden atau kawitan desa. Nah, kawitan desa ini ada hubungan dengan ada hubungan dengan danyangan omah, karena kawitan desa juga disebut danyangan desa. Jadi ada hubungan. Nah, jadi ada danyangan desa, ada danyangan omah. Kemudian setelah ada pura, saya masih ingat betul ketika Romo Adi, ya Suwargi Romo Adi mengatakan bahwa di pura itu ada Padmasana dan ada Anglurah. Anglurah menurut beliau adalah danyangan jagat. Jadi di sini ada 3 aliran energi. Danyangan omah, danyangan desa, danyangan jagat. Nah, ini dia. Nah, kemudian itu kan urusan makanan sebetulnya. Urusan dunia. Lalu urusan rohani gimana? Nah, ada yang namanya Sanggar Pamujan. Hanya kalau di Bali istilahnya merajan. Kalau di Jawa istilahnya Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan ini juga tidaklah secara fisik seperti yang di Bali yang disebut dengan merajan. Kalau di Bali kan merajan itu ada rong telunya. Kemudian ada taksunya. Lalu ada tugunya di dalam areal merajan ya. Nah, kemudian belakangan baru ada Padmasari di arah timur laut, di pojok itu biasanya. Ya, itu kan baru itu, belakangan itu. Dan sekarang pun di Bali tidak semua merajan ada Padmasari ya. Nah, di Jawa bagaimana? Nah, di Jawa memang beda konsepnya. Kalau di Bali dulu pada abad berapa ya? 11 kalau nggak salah, datanglah Empu Kuturan, kemudian kesepakatan di Bali, konsepnya Trimurti diwujudkan dalam bentuk kayangan 3 di desa, lalu dibangun juga atau dibentuk adat desa Pakraman ya, ya. Kemudian rong telu di rumah-rumah warga, itu juga masih ada keterkaitan ya dengan konsepnya Empu Kuturan pada abad ke-11.
Kemudian pada abad ke-15, muncul Dangyang Nirata dari Jawa Timur membawa konsep Tripurusha. Muncullah bentuk atau wujud Padmasana. Mulailah di Kahyangan 3 itu ada tambahan Padmasana, lalu di rumah tangga ada Padmasari. Nah, di Jawa bagaimana? Di Jawa sendiri sebetulnya pada abad ke-9 ketika masa Candi Prambanan dalam pembangunan, itu konsepnya sudah ada, namanya konsep Istadewata. Lalu bangunannya seperti apa? Bangunannya berupa candi. Nah, jadi idealnya di rumah setiap umat Hindu di Jawa ada candi dan ada danyangan omah. Candi inilah yang kita sebut dengan Sanggar Pamujan. Ya, jadi di Jawa tuh tidak ada Rong Telu, itu tidak ada. Dan tidak ada latar belakangnya, tidak ada jelasnya. Apa sebabnya kenapa Rong Telu misalnya ada di Bali, Rong Telu tidak harus ada di Jawa. Nah, ini sering menjadi pertanyaan bahwa kalau di Bali ada Rong Telu, kenapa di Jawa tidak ada Rong Telu? Bukankah Empu Kuturan dulu dari Jawa? Bukankah Dangyang Nirata dari Jawa dulu? Kenapa? Di Jawa ada bekasnya. Karena dari kesejarahan yang membutuhkan Rong Telu itu adalah Bali. Dan sebelum Empu Kuturan ke Bali membawa konsep Trimurti yang mewujud dalam Rong Telu di rumah tangga, sebetulnya orang Bali sudah punya Rong Telu, tapi bukan konsep Trimurti. Konsepnya adalah keleluhuran. Ini bisa dibaca dari tulisannya Pak Cok Rai Sudarta. Nah, di Jawa berbeda. Ya. Kalau Rong Telu dibuat di Jawa, lalu bagaimana landasan pemikirannya seperti apa? Lalu candi untuk apa? Termasuk juga Padmasana. Padmasana itu yang membutuhkan memang Bali. Karena ketika Empu Kuturan ke Bali, lebih banyak berurusan dengan Rong Telunya dikaitkan dengan kehidupan duniawi, kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi urusan spiritual sendiri masih kurang. Sehingga wujud atau konsep Tripurusha di Bali oleh Dangyang Nirata yang mewujud dalam bentuk Padmasana dan Padmasari sebetulnya lebih banyak terkait dengan masalah spiritual. Nah, di Jawa candi merupakan tempat bersemayamnya para dewata seperti yang diyakini oleh umat Hindu di Jawa. Maka di Jawa memang lebih tepat kalau yang dibangun itu candi. Di dalam candi di Jawa kan bisa ada arca seperti Prambanan. Coba lihat Prambanan. Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Dan juga ada yang lebih tua lagi. Di dalam candi ada lingga. Benar sekali Pura Pitamaha yang di Klaten itu. Karena ada candinya, walaupun tetap ada Padmasana, tapi ada candinya masih. Dan di dalamnya ada lingga yoni. Atau di Untoroyono, di Klaten Selatan. Itu juga ada candinya dan ada lingga yoninya. Jadi tidak salah sebetulnya dengan lingga yoni yang ada di Jawa. Artinya apa? Ternyata konsep Istadewata yang ada di Jawa itu jauh lebih tua. Ya, itu kan konsep abad ke-9 itu jauh lebih tua daripada yang ada di Bali. Maka sesungguhnya orang Jawa kalau dia ingin punya sanggar pamujan di rumah tangganya, maka cukup ada candi kecil. Ya, di dalamnya terserah mau diisi lingga yoni, ya, atau diisi arcanya Trimurti, silahkan. Tapi yang lebih penting untuk kehidupan, untuk duniawi, untuk kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan, itu adalah pedanyangan omah. Maka uraian ini merupakan jawaban saya ketika ada pertanyaan dari umat Hindu Jawa. Bagaimana merajannya umat Hindu di Jawa? Apakah sama dengan di Bali? Apakah di Jawa harus ada Rong Telu? Ada Taksu? Ada Tugu? Sementara Jawa sudah punya konsep Istadewata dengan candinya, sudah punya konsep danyangan omah. Dan danyangan omah itu berkaitan dengan
Dajangan desa, dan Dajangan Jagat. Nah, yang ada di pura, karena sekarang di pura kan sudah ada Anglurah. Jadi 3 aliran energi ini di Jawa saling menopang untuk kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dan candi di rumah ini, inilah sanggar pamujanya umat Hindu di Jawa. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa Merajan umat Hindu di Bali tidak sama desainnya dengan Merajan umat Hindu di Jawa. Demikian para sahabat Dharma yang mulia, semoga ini bermanfaat. Khususnya saya ingin mengingatkan umat Hindu Jawa tidak harus seperti umat Hindu di Bali. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.